Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, narator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong atau Mas Tias Negoro ya, yang bisa didapatkan bacaannya di Twitter. Jadi Mas Tias kali ini akan menceritakan sebuah waduk, yang mana ternyata waduk itu berisikan tentang tumbal-tumbal manusia. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Waduk Jagal. Sebuah kisah dari tumbal proyek pembangunan. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan. Semua terasa senyap, namun di bawah adonan semen pondasi itu, lebih dari 20 nyawa pekerja melayang. Hari mulai gelap, sore berganti malam, lampu sorot mulai menyala. Para pekerja memacu nafasnya, mengayunkan cangkul dan adukan semen cor telah siap. Lelaki tua berkumis tebal itu memberi isyarat jika pembuatan pondasi sudah siap dimulai. Beberapa pekerja menyusun batu di salah satu lubang yang bakal menjadi pondasi awal, yang tak lebih dari 20 meter dalamnya. Di sudut lain, beberapa lelaki bertelanjang dada terlihat tergeletak dengan mata terpejam. Mulut mereka meringis menahan sakit. Terlihat dadanya yang bergerak cepat naik turun, menandakan jika mereka masih hidup. Kemudian, lelaki berkumis itu mengayunkan tangan, memerintahkan beberapa pekerja lain untuk masing-masing pekerja membawa satu ember adonan semen yang sudah bercampur dengan pasir dan batu. Perintah selanjutnya sudah hafal bagi para pekerja lainnya, tepatnya bagi mereka yang sudah bersiap di balik kemudi sebuah alat berat. Dengan satu aba-aba, lampu kemudian dimatikan. Tanpa perlawanan, tubuh dari beberapa lelaki yang sedang menata batu kali untuk pondasi itu tertimbun adonan semen yang berasal dari truk pengaduk semen yang sudah disiapkan. Sekrop dan cangkul beradu, peluh berjatuhan di atas adonan semen. Ember demi ember menyiram tubuh mereka, pekerja malam itu. Tak lebih dari 1 jam kemudian, pengecoran pondasi pertama sudah selesai. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan. Semua terasa senyap. Namun, di bawah adonan semen pondasi itu, lebih dari 20 nyawa pekerja sudah melayang. Hingga pagi menjelang, tak satu pun dari puluhan buruh yang ada di lokasi proyek mendapatkan jatah keluar dari area. Bukan tanpa alasan, mereka lebih memilih mencari aman meski tanpa mereka sadari lelaki yang biasa memerintah atau mandor di lokasi sudah mempunyai daftar nama yang bakal menjadi tumbal berikutnya demi kelancaran proyek yang sudah disepakati oleh orang-orang penguasa di sana. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, akhirnya pemuda itu bisa tersenyum lega. Sejenak dirinya meregangkan otot-otot tubuhnya yang kaku sebelum keluar dari bus dan menginjakkan kakinya di jalanan. "Masih jauh nggak, Yul?" tanya si lelaki kepada satu temannya yang bernama Yuli. "Lumayan, Gus. Kita masih naik angkot untuk kesananya," jawab Yuli terus melangkah sembari menenteng tas ranselnya.
sedangkan Agus tetap mengekor di belakangnya. Hampir 10 menitan mereka berjalan sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah warung kecil pinggir jalan, sembari memesan 2 gelas es teh. Karena setelah ini mereka harus menaiki angkutan umum. Hari beranjak semakin siang setelah menghabiskan 2 gelas es teh. Agus dan Yuli melanjutkan perjalanan. Tak ada hiburan apapun yang bisa dinikmati kecuali suara deru mesin dan teriakan kernet yang mencari tambahan penumpang. Hingga sekitar pukul 4 sore, Yuli membangunkan Agus dan memberi isyarat agar segera siap-siap. Setelah turun dari kendaraan, mereka kembali berjalan memasuki sebuah perkampungan dengan masyarakatnya yang ramah tamah. Agus merasakan ada satu kesan yang langsung bisa dibayangkan. Dia akan betah jika tinggal di tempat itu. Tapi terkaan itu salah. Yuli rupanya hanya menemui seseorang yang akan mengantarkan mereka berdua ke lokasi tempat kerja. "Apa mau berangkat sekarang, Mas?" tanya lelaki berumur 40 tahunan yang akrab dipanggil Pak Widodo. "Oh iya, Pak." Butuh waktu 30 menitan dengan mengendarai mobil pickup untuk sampai di lokasi dari rumah Pak Widodo. Meskipun tak begitu jauh dari perkampungan warga lain, tapi lokasi rumah yang bakal mereka berdua tempati lumayan masuk ke dalam. Ada hal aneh yang dirasa Yuli dari sikap Pak Widodo. Ketika tiba di lokasi, Pak Widodo terlihat gusar dan buru-buru pamit setelah menyerahkan kunci pada Yuli. Tanpa menjelaskan apapun perihal rumah berlantai semen dengan dinding separuh papan dan separuh batu bata ini. Hening dan senyap saat kaki Yuli melangkah di belakang Agus, memasuki rumah dengan 2 kamar bersampingan yang tertutup. Sedikit lega ketika Agus menemukan saklar dan menghidupkan seluruh lampu rumah. "Mau tidur sendiri-sendiri apa sekamar?" tanya Agus pada Yuli. "Aku manut ae, Gus," jawab Yuli singkat. "Sekamar aja, Yul, biar ada teman ngobrol," saut Agus memutuskan. Ini Yuli ini laki-laki ya, bukan perempuan ternyata. Yuli yang ingin menyauti ucapan Agus mendadak urung. Matanya sekilas melihat ada satu sosok bayangan melintas di halaman depan. Yuli bangkit dari duduk dan berjalan cepat keluar pintu untuk memastikan. "Ada apa, Yul?" tanya Agus heran ketika melihat Yuli tiba-tiba berdiri dan menatap lekat keluar. "Kayaknya ada orang lewat, Gus," ucap Yuli membuat Agus penasaran. "Warga kampung sebelah mungkin, pulang dari kebun kayaknya." Agus ikut menatap keluar. "Udahlah Yul, gak usah diurus. Aku mau tidur, capek." Tak dapat dipungkiri juga oleh Yuli saat itu. Walaupun rasa penasaran masih bergelayut, akhirnya ia memutuskan untuk menutup pintu dan menyusul Agus tidur. Senyap dan lembab. Lagi-lagi hawa yang dirasakan ketika memasuki kamar yang sudah dipilih oleh Agus. Ada rasa tak nyaman ketika pandangannya mengedar, mengelilingi isi kamar, seolah ada sorot tajam mata tengah mengawasi kehadiran mereka di kamar itu. Yuli merinding manakala pandangannya tertuju di atas kasur, di mana tubuh Agus sudah terbaring di sisi kiri. Akan tetapi, bukan Agus yang membuatnya tercekat, melainkan bayangan seorang laki-laki yang terbaring dengan posisi terlentang di samping Agus. "Gus!" Tanpa sadar, Yuli kaget terpekik, membuat Agus kaget. Ia langsung terduduk dan menatap dengan penuh keheranan. "Ada apa, Yul?" Agus bingung.
"Oh, nggak apa-apa kok." Yuli urung untuk mengatakan sebenarnya, manakala ketika Agus bangun dan duduk, sosok itu hilang. "Ah, kamu. Ya udah, tidur lagi." Agus jengkel kemudian kembali terbaring. Yuli yang masih berdiri mematung, tak menghiraukan kejengkelan Agus. Matanya masih menatap ke arah ranjang, meski bayangan itu sudah hilang. Tapi kini indera penciuman Yuli menangkap aroma bau amis darah seperti berasal dari ranjang. Tepatnya dari bayangan tadi terbaring. Ragu, takut, namun tak ada pilihan. Terpaksa Yuli merebahkan tubuhnya yang terasa lelah itu, dan segera ia melupakan sejenak rasa takutnya. Untuk pertama kalinya, Yuli menghirup udara pagi di tanah pedesaan itu. Suasana asri dengan hamparan kebun mampu sejenak membuatnya lupa akan kejanggalan yang dialaminya semalam. Tak banyak yang bisa mereka lakukan pagi itu selain bersih-bersih rumah sembari menunggu instruksi dari Pak Widodo, yang katanya akan datang dengan membawakan bahan-bahan kebutuhan untuk mereka. Tapi sampai hari mulai beranjak siang, Pak Widodo belum juga terlihat. Ketika Yuli dan Agus berniat untuk keluar mencari makan, sebuah sepeda motor berhenti di halaman mereka. Mereka sedikit heran melihat lelaki setengah baya yang datang ternyata membawa satu penumpang yang jika dilihat dari penampilannya sama seperti tukang. Setelah turun dari motor dan sedikit menjelaskan maksud dan tujuannya, lelaki itu mengangguk dan berlalu masuk ke dalam rumah setelah menyapa Agus dan Yuli. Tak lebih dari 5 menitan, suara motor terdengar lagi. Kali ini berhenti sama di halaman rumah, namun dengan keranjang penuh bawaan. Mereka pikir yang datang untuk mengantarkan bahan kebutuhan makanan adalah Pak Widodo. Ternyata bukan. "Duh, Pak Widodonya kemana, Pak?" tanya Agus. "Oh, Pak Dodo masih ada kepentingan, Mas. Makanya nyuruh saya untuk nganterin ini semua," jawabnya sambil menurunkan barang bawaan. "Walah, ya udah Pak. Kenalkan Mas, saya Pak Kosim. Nanti Mas bertiga sore ini disuruh ke rumahnya untuk masalah kerja," sambung Pak Kosim setelah menurunkan barang terakhir, sekantong beras. Lah terus kami naik apa Pak? Kesananya kan jauh, masa jalan kaki?" saut Agus bingung. Bapak itu terdiam. Matanya memandang mereka bergantian dengan tatapan seperti menyiratkan sesuatu. "Hah, saya nggak tahu Mas. Maaf ya Mas, saya permisi. Mau langsung ke pasar soalnya." Lagi-lagi Yuli melihat keanehan dari raut wajah bapak itu, yang sama ditunjukkan pada Pak Wid saat pertama kali mengantar. Sejenak Yuli dan Agus saling pandang setelah kepergian bapak itu. Tak ada perasaan tak enak yang sama-sama mereka rasakan. Melihat sikap bapak itu, sepertinya dia ketakutan. "Gus, kayaknya ada yang aneh deh sama rumah ini. Kemarin Pak Widodo juga aneh, kayak bapak tadi. Seperti takut lama-lama di sini," ucap Yuli sambil menata bahan-bahan di dapur. "Aneh piye maksudmu?" tanya Agus yang baru selesai mengaduk 3 gelas kopi. "Ya, kurasa ada yang gak beres sama rumah ini Gus," jelas Yuli. "Ah, gak beres apanya sih Yul? Ada-ada aja kamu itu." "Mas Cahyo, ngopi mas," teriak Agus kepada lelaki yang baru beberapa menit lalu datang. "Oh nje mas," Cahyo menyauti sembari berjalan ke arah ruang tamu. "Matur nuwun nggih mas." "Ngopi dulu Yul, biar gak mikir aneh-aneh kamu," sahut Agus lirih, seperti tak percaya dengan penjelasan Yuli. Yuli menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya.
Mendapati Agus yang tak begitu mempercayai hal-hal goib membuat Yuli sungkan untuk berdebat melanjutkan. Waktu terus berputar, terik matahari mulai menyengat, perlahan berganti semburat kemerahan di langit ujung timur, menandakan jika senja akan berganti siang. Malam maksudnya ya. Yuli yang mengikuti langkah Agus di belakang sedikit jengkel dengan Pak Widodo. Pasalnya, bukan jarak yang dekat dengan rumah mereka. Dari rumah sini ke rumah Pak Widodo itu kurang lebih ya 1 jam. Mereka harus berjalan kaki dan bercucuran keringat. Setelah bertemu dengan Pak Widodo, hanya seputar pekerjaan yang mereka bicarakan, tanpa menyentuh perihal rumah itu. Sempat ingin Yuli tanyakan, tapi urung sebab Pak Widodo ingin mereka segera pulang dengan berbagai alasan, seperti tahu dan enggan untuk membahas soal rumah yang akan mereka tempati. Dengan perasaan campur aduk, Yuli terpaksa menahan rasa penasarannya dan mengikuti Agus serta Cahyo kembali ke rumahnya. Langkah gontai Agus sempat terhenti ketika berpapasan dengan seorang lelaki tua. Ia menatap dengan penuh selidik. "Loh, mas-mas ini dari mana?" tanya lelaki tua itu dengan kening berkerut. "Oh mbah, ngapunten, kami dari tempatnya Pak Widodo," jawab Agus pelan. "Oh, Widodo. Tapi kayaknya mas-mas ini bukan warga sini ya?" sahut lelaki tua itu masih curiga. Mereka sejenak terdiam sebelum Agus menjelaskan singkat tentang mereka bertiga. Sekilas lelaki tua itu manggut-manggut sebelum wajahnya berubah tegang ketika Agus menyebut rumah yang mereka tempati. "Maaf ya mas, saran saya sih kalian cari tempat tinggal lain saja, jangan di situ," ucapnya sembari berlalu dan menambah lagi satu keanehan bagi Yuli. Apalagi Cahyo yang baru hari ini sempat membuat mereka berdua sama-sama memikirkan hal itu. Kali ini Agus terlihat seperti memikirkan ucapan sang bapak tadi. Ia terlihat diam merenung sepanjang jalan, membuat suasana sunyi bertambah hening tanpa ada percakapan apapun. Ketika kaki baru menginjakkan halaman rumah, hawa tak enak dan senyap mulai menyambut mereka. Bulu kuduk mulai meremang manakala Yuli membuka pintu. Bayangan seseorang yang tengah duduk di kursi plastik ruang tamu sangat jelas terlihat oleh mata meskipun dalam keadaan gelap. Namun ketika Agus menghidupkan lampu, sosok itu sudah tak terlihat lagi, membuat Yuli berpikir mungkin itu hanya halusinasinya saja, dan tak menceritakan apa yang barusan ia lihat karena dia tidak ingin berdebat. Setelah berbincang tentang pekerjaan yang akan mereka mulai, Agus pamit untuk istirahat. Yuli yang juga lelah mulai terserang kantuk berniat untuk menyusul Agus. Tapi ketika lampu ruang tamu dimatikan, lagi-lagi bayangan itu terlihat tengah duduk di kursi menghadap ke arah pintu. Hampir saja Yuli berteriak ketakutan. Namun dia masih bisa menahannya dan memutuskan untuk segera masuk kamar saja dan memaksa matanya untuk terpejam. Entah jam berapa malam itu, Yuli tiba-tiba terjaga. Yuli yang terbaring miring mendengar suara dengusan dibarengi dengan dengkuran tepat di sampingnya. Namun ketika kepalanya menoleh, hanya sosok Agus yang terlihat pulas, tanpa mendengus maupun mendengkur. Lalu, dengusan dan dengkuran siapa barusan? Pikirnya. Saat kembali, Yuli membaringkan tubuhnya. Yuli kembali tercekat, bukan karena dengusan atau dengkuran, melainkan aroma amis darah yang pekat menusuk hidungnya. Tanpa pikir panjang, Yuli memaksa matanya untuk terpejam dan mengabaikan bau tak nyaman barusan, hingga dirinya benar-benar tertidur.
Pagi itu, kembali perdebatan kecil antara Yuli dan Agus terjadi. Tetap saja, Yuli yang kalah atau mengalah. Sebab memang Agus sepertinya belum merasakan hal yang seperti dirasakan oleh Yuli. Setelah membawa bekal secukupnya, mereka memulai hari pertama mengais rejeki sebagai kuli. Meski tanpa semangat yang menggebu, setidaknya Yuli bisa sedikit melupakan ketakutannya. Saat waktu istirahat sejenak melepas dahaga, Yuli mengikuti Agus di sebuah pondokan. Sebentar saja, rasa sejuk dan tenang singgah di hati mereka. Sebelum seorang bapak berumur 60 tahunan ikut singgah di pondok itu saat mengetahui keberadaan mereka di sana. "Mas-mas ini baru ya kerja di sini?" tanya beliau ramah dengan logat bahasa Jawa warga asli setempat. "Nggih, Pak. Kami berdua baru hari ini mulai kerja," jawab Agus. Terlihat si bapak manggut-manggut ketika mendengar semua penjelasan dari Agus. Wajah keriput beliau yang awalnya begitu antusias tiba-tiba berubah manakala obrolan mereka menyangkut rumah yang mereka tinggali. Seakan-akan ada sesuatu yang terselip dalam benaknya, hingga tatapan matanya yang mengarah bergantian menyiratkan satu gambaran penuh misteri. "Kalian berdua ini kalau bisa pindah aja, cari tempat yang baru, cari rumah-rumah kosong milik warga sekitaran aja. Bapak kasihan nantinya sama kalian." Ucapan beliau mengandung sebuah pesan yang sudah kedua kalinya Yuli dengar dari orang yang berbeda. Yuli tertegun sejenak setelah mendengar pesan dari sang bapak, mengingatkan pada kejadian menakutkan yang dialami semalam. Kembali perdebatan antara Yuli dan Agus terjadi sepeninggalan lelaki tua yang menyebut dirinya Pak Waris. Tapi nampaknya Agus masih tak begitu percaya dengan hal-hal gaib yang ada di rumah itu. Walau ia sendiri mendengar langsung dari dua orang tua yang memberi saran kepada mereka untuk segera pindah dari rumah itu. Tapi tetap saja ia tak menggubrisnya meski dipaksa. Perasaan tak nyaman berdebar lagi-lagi mendera ketika Yuli baru saja sampai di halaman rumah sepulang dari aktivitas sebagai kuli. Waktu yang sudah masuk surup ditambah cuaca mendung membuat keadaan sekitar rumah begitu sunyi dan sepi. "Yul, aku mandi dulu ya," ucap Cahyo yang tengah menyimpan alat kerja di emper dapur. "Ya," jawab singkat Yuli, melihat Cahyo sudah menyambar handuk yang tersampir dan melangkah ke arah kamar mandi. Yuli merogoh saku kemudian mengeluarkan sebatang rokok. Kemudian ia nyalakan sembari duduk di emper dapur, memainkan asapnya yang keluar dari hidung dan mulut, sembari mendengarkan gebyuran air dari tempat Cahyo mandi. Saat itu, tidak ada kejanggalan atau keanehan yang dirasakan oleh Yuli. Sampai ketika rokok tinggal setengah, tiba-tiba dari arah belakang Agus mengagetkan Yuli, dan itu membuatnya terhenyak. Belum sempat Yuli melonggarkan nafas karena keterkejutannya, tiba-tiba Yuli mencium bau amis. Netranya dikejutkan lagi dengan kemunculan satu sosok yang berdiri entah sejak kapan di bawah pohon kelapa, tepatnya di pojok belakang rumah. Sosok yang terlihat sedikit jelas dari penerangan sinar bulan. Sosok lelaki berbadan tegap, bertelanjang dada, berambut gondrong. Matanya terlihat jelas tengah menatap tajam ke arah kamar mandi, di mana Cahyo tengah mengguyur tubuhnya. Entah apa
yang sedang sosok itu perhatikan. Yuli sendiri tak bisa menerkanya dengan pasti. Tapi satu yang membuat Yuli merinding, bau amis yang menyengat berasal dari sosok tersebut. Tubuh Yuli mendadak kaku, dingin, dan mempias pucat. Apalagi ketika mata sosok itu beralih menatapnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kamu kenapa, Yul?" Teguran keras dari Agus seketika menyadarkan lamunan Yuli. Namun aneh, ketika Agus menegur dan Yuli membalas dengan isyarat mata ke arah sosok itu, Agus ini seolah tak melihat apa-apa. Bahkan keningnya berkerut seperti bingung. Padahal dengan jelas Yuli melihat sosok itu masih berdiri di sana dengan wajah pucatnya. "Ono opo sih, Yul?" seru Agus sekali lagi. Yuli tidak menjawab. Tapi entah mengapa matanya seolah enggan untuk mengalihkan pandangan dari sosok yang kini terlihat mulai melangkah pergi. Yuli menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk mengurangi rasa takutnya. Hampir menjawab, tapi Agus lebih dulu berlalu masuk ke dalam kamar mandi, menggantikan Cahyo di dalamnya. Oh, tadi itu Cahyo yang mandi ternyata. Sekarang giliran Yuli dingin. Maksudnya itu setelah Agus ya ini ya. Sekarang giliran Yuli dingin air bak mandi yang menyiram tubuh kurusnya. Tapi tetap saja tak mampu mengalahkan rasa takutnya. Apalagi suasana sudah begitu gelap. Hanya ada sorotan cahaya dari lampu dapur yang sedikit memberinya pandangan untuk melangkah. Tapi baru 3 langkah, Yuli keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba saja ia berhenti kala pendengarannya menangkap satu suara milik seorang lelaki. Namun Yuli belum tahu di mana asal suara itu. Hingga Yuli terkejut manakala tepat di hadapannya muncul satu sosok yang dirinya lihat sebelumnya. Tengah berdiri menatapnya dengan sorot mata penuh amarah. Buru-buru ia berlari sambil menunduk masuk ke dalam rumah. Hawa lembab masih terasa. Meski sudah 2 hari mereka menempati kamar itu, selalu saja muncul perasaan tak enak yang tiba-tiba. Seolah ada penghuni lain yang selalu mengawasi jika berada di dalam kamar. "Gus, apa nggak sebaiknya kita pindah rumah aja ya? Aku kok nggak tenang gini ya?" Lagi-lagi kali ini Yuli memaksa untuk kedua kalinya meminta Agus untuk pindah dari tempat ini. Tapi tetap saja Agus tidak mengindahkan. Agus yang kala itu tengah menghidangkan nasi goreng sebagai menu makan malam terdiam sesaat, seperti tengah berpikir. Terlihat dari raut wajahnya yang kali ini nampak begitu serius. Namun beberapa detik kemudian tak ada ucapan apapun yang keluar dari mulutnya untuk menanggapi. Setelah mereka bertiga bersiap untuk menyantap makan malam, dan Yuli masih berada di dapur untuk membereskan perkakas, tiba-tiba dikejutkan ada suara benda jatuh yang begitu keras dari arah kamar. Sejenak Yuli berpikir mungkin itu ulah Agus, tapi tebakan Yuli salah. Tak lama suara itu terdengar untuk yang kedua kalinya, namun disertai dengan suara pekikan. Yuli buru-buru berlari untuk memastikan. "Gus!" seru Yuli ketika ia masuk ke dalam kamar. Namun sosok Agus tak ada di sana. Yuli yang kebingungan. Tapi sebentar kemudian teriakan Agus kembali mengundang Yuli untuk segera berlari keluar kamar. "Yo, kenapa Gus?" seru Yuli terkejut. Menyaksikan Agus sudah berdiri di dalam kamar Cahyo sambil menunjuk ke arah Cahyo. Yuli mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Agus, di mana tepat di lantai kamar ada tas ransel, baju, serta barang-barang lainnya sudah berserakan. Namun bukan itu yang Agus maksud. Tapi sosok yang sedang berdiri di samping tubuh Cahyo yang terduduk ketakutan. Sosok laki-laki sama persis yang dilihat oleh Agus, maksudnya Yuli, beberapa jam yang lalu. Tepatnya saat di belakang rumah. Sosok itu kini memiliki 2 tanduk yang menjulang.
Matanya merah, sedangkan tubuhnya dipenuhi oleh bulu tipis. Yuli terjingkat. Mendadak wajahnya mempias, berkeringat mengucur. Di seluruh tubuhnya, keringat tak henti-hentinya membasahi. Satu suara berat mengandung amarah keluar dari mulut kering sosok itu. Apalagi beberapa saat kemudian, satu kejadian yang membuat tubuh Yuli dan Agus gemetar hebat, yang membuat kepala dan matanya tiba-tiba berat. Sebuah kengerian manakala sosok itu mendekati Cahyo, meraih kepalanya dan membentur-benturkan pada kayu tepian ranjang. Tak ada jeritan atau teriakan dari Cahyo yang keluar, namun ringisan menahan tangis atau rasa sakit dan mata berlinang, serta geraman dari sosok itu sebelum semuanya menjadi berat dan gelap. Pagi itu, suasana sedikit berbeda dari biasanya. Yuli berjingkat kaget saat ia baru sadar mendapati beberapa orang sudah memandang dengan raut wajah penuh pertanyaan. Tapi dari sekian banyak wajah itu, ada satu wajah yang Yuli kenal, Pak Waris. Beliau tersenyum sambil memijat pelan keningnya yang memang dirasa berat. "Alhamdulillah, kamu udah sadar, nak," ucapnya pelan. Bibir Yuli terasa keluh dan sulit untuk digerakkan. Sebelum segelas air putih yang diberikan Pak Waris membuatnya kembali pulih dan memberi ketenangan. Perlahan Yuli bangkit dan menyandarkan punggungnya di kursi, mencoba mengingat kembali memori kejadian mengerikan semalam. "Agus, Cahyo teman saya mana, Pak?" Satu pertanyaan seketika terucap ketika Yuli merasa tenang. "Temanmu ada di kamar. Mereka belum sadar," jawab Pak Waris datar. "Tenang, kamu sama temanmu aman di rumah Bapak," lanjut Pak Waris seperti tahu apa yang sedang Yuli pikirkan. "Saya di rumah Bapak?" Yuli sedikit bingung mendengar jawaban dari Pak Waris. Pak Waris hanya mengangguk. "Terus keadaan teman saya gimana, Pak?" "Agus sekarang masih dalam pengawasan, dia linglung. Sedangkan Cahyo dia belum sadar karena benturan keras di kepalanya. Mulai hari ini jangan kembali lagi ya ke sana, karena kalian sudah ditandai untuk tumbal proyek yang sedang kalian kerjakan," sambung Pak Waris, menjawab dan memberikan satu peringatan penting untuk Yuli terkhusus mereka bertiga. "Tumbal proyek, Pak?" Yuli terkejut. "Iya, Lah terus saya harus gimana, Pak? Apa saya keluar saja dari pekerjaan ini dan pulang?" tanya Yuli dengan wajah menampakkan ketakutan. "Ya ndak bisa, Kalian semua sudah ditandai. Kalau kalian pergi dari sini atau tidak ya, kalian akan tetap mati." Seketika Yuli menjatuhkan punggungnya di senderan kursi. Pikirannya kalut, panik bercampur bingung. "Lah terus saya gimana, Pak? Saya pengen hidup. Teman-teman saya juga pengen hidup, Pak." "Udahlah, sekarang kalian istirahat dulu. Besok pagi kalau udah baikan, ambil barang-barangmu dan bawa ke sini. Masalah itu Bapak akan berusaha membantu," pungkas Pak Waris menutup percakapan. Namun dari sekian banyak warga yang berkumpul di rumah itu, ada satu orang yang menyunggingkan senyum tipis yang mengandung banyak arti. Yuli paham betul dengan isyarat itu, tapi Yuli belum bisa menyimpulkan dengan pasti. Bersambung ke part kedua. Oke, bagian kedua mungkin besok ya saya bacakan. Sebenarnya eh, dalam budaya kita ya, tumbal proyek itu memang tetap ada ya sebenarnya. Cuman yang kalau dulu itu ya saya nggak tahu ya. Mungkin harus memanfaatkan manusia sebagai penahan bangunan itu. Cuman kalau
Ada lagi yang dengan cara mungkin nggak mainstream ya. Biasanya itu ini sih, kepala kerbau atau telur ayam atau telur telur bebek ya, ditaruh di tengah-tengah waktu pondasi gitu. Maksudnya itu waktu pembangunan pondasinya dulu, itu biasanya ditaruh tengah-tengah rumah, digali terus ditaruh di kotak atau plastik terus ditaruh tengah-tengah rumah. Macam-macam sih, setiap daerah ada yang digantungin di tiang tiang rumah gitu kan, pondasi, atau di mana ditaruh di atas atap rumah atau gimana. Saya kurang tahu ya cara metode pemasangannya atau apa, tapi yang saya tahu cuma itu. Oke, mungkin itu saja. Lanjut ke part 2 nanti, atau kok nanti, besok ya, karena panjang sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.